Ya, nah, jadi sebenarnya kita tuh bisa mengklasifikasinya dengan secara sederhana ya. Nah, Oke. saya ada pernah nulis satu buku judulnya adalah Investor Blueprint. Investor Ah, Blueprint itu kita mengklasifikasikan. Yang pertama kita ambil temanya inflasi. Kalau inflasi yang akan diuntungkan siapa, yang dirugikan siapa? Nah, contoh gitu. ah, mhm, Lalu kita bicara mengenai ambillah temanya tematis deh, yaitu adalah pemilu. Nah, ini kan mhm, pemilu mhm, bentar lagi nih. Banyak mhm, orang, wah Pak, ini kalau IHSG kayak gini berarti saya kayaknya lebih baik cabut dulu investasinya. Loh kenapa? Mau pemilu Pak. Loh kenapa emang tengah pemilu? mhm. Pertanyaan itu. Saya kepengen cabut. Ya kenapa dicabut? Ya karena takut aja. Loh, padahal selama pemilu yang terjadi, semua sampai ke presiden kepilih yang manapun terpilih, itu investasi itu selalu naik nilai harga-harganya. Selamat malam, Mas Darya. Selamat malam, Smart Listener dimanapun Anda berada. Karena kan saya bisa Jadi, beda-beda kan memperkenalkan predikatnya ya. investasi langsung rada bingung mau ngomong. Pokoknya semua terserah hostnya aja mau gimana. Yang penting kontennya edukatif gitu ya. Sehat Mas Rian? Ya, Alhamdulillah sehat. Terima kasih masih boleh mengudara. Amin, amin. Tahu-tahu jawaban selanjutnya adalah ditunggu istri. Ya itu dia. Sekali-sekali kalau ngeluarin statement jangan yang template gitu Mas Rian. Jadi udah ketahuan gitu. Ya, ya. So what's next questionnya gitu ya. Oke, Mas Rian, thank you waktunya. By the way, ini dress code apa nih? Ini, Ah, ini sebentar lagi serinya ini di mana di layar lebar ya. apa? Oh, gak Dan kaca. Captain Marvel, lalu Ah, sudah di seriesnya Miss Marvel. Nah ini kan ah. seri layar lebarnya kan Captain Marvel nanti bikin lagi. Ini sebenarnya series Captain Marvel. Oke, oke, oke. Baik, baik. Makin nambah ya berarti ya. Gantengnya maksudnya. Mana aja, jangan khawatir. Pokoknya kita mah tinggal siapin aja lah berapa biji buat dibeli. Nggak dikasih dibeli. Oh, saya pikir saya tinggal siapin aja lah berapa biji ketika saya datang ke studio gitu. Berapa orang timnya? Buat dipilih dan dibeli. Oke, baik, baik. Mas, fakta berbicara bahwa kenaikan harga itu memang sudah tidak bisa dielakkan lagi. Tadi saya sempat menyebutkan hanya beberapa faktor. Tapi mungkin secara fundamental kita boleh dibahas dulu dan disampaikan based on datanya ya. Kalau Mas Ryan punya datanya tentang apa sih yang perlu disikapi dan apa penyebab dari kenaikan harga yang tinggi sehingga ini akan berujung kepada bentuk kesadaran kita untuk investasi, Mas Ryan. Ya, tahun 2023 ini boleh disebut sebagai eranya bunga mahal. Oke. Ya, kalau kita sempat melewati eranya bunga murah, maka Hmm. kita di 2023 ini boleh dibilang tema besarnya 2023 ini apa-apa mahal. Aha. Ini bukan kata-kata seperti orang lagi duduk di pasar ya. Kalau orang di pasar kan selalu mau jualan gitu. Kok naik sih? Yo ya apa-apa kan mahal gitu. Jawabannya ini agak beda di sini. Kalau ini bukan karena konsep dagang, tapi adalah konsep dari negara dan dunia. Nah, mungkin kita mau coba untuk highlight dulu bahwa memang 2023 ini ada inflasi-inflasi yang begitu tinggi ya terkait dengan bunga mahal, maka biasanya bunga mahal itu akan ada hubungannya dengan tingkat kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang itu biasanya digambarkan dengan kata-katanya disebut dengan data inflasi. Oke. Logika sederhananya tuh begini ya, bicara mengenai kenapa harga barang jadi naik misalnya. Mhm. Tapi ini bolak-balik ya, cara berpikir selalu Ya, bolak-balik. ya, ya. Mulai dulu dengan dengan yang namanya bunga dinaikkan. Mhm. Kalau bunga dinaikkan itu kan berarti ketika orang minjem uang, Mhm. tadinya cuma bayar X, dia akan berubah menjadi X plus dong. Oke. Kenapa? Mhm, Karena mhm, bunganya dibayar lebih banyak diakibatkan bunga yang naik. mhm, Dia kan akan memproduksi barang dong. Nah, berarti hasil daripada barang yang diproduksi itu sebenarnya mengalami kenaikan harga. mhm, mhm. Berarti orang yang beli ya juga akan mau nggak mau akan ngikutin. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia tidak naikkan, mungkin marginnya tipis. Jadi pilihannya itu cuma dua. Mereka menahan diri untuk tidak naikin harga barang. Mhm, Akhirnya mereka akan semakin tipis dan akhirnya merugi dan akhirnya nggak mampu bayar. mhm, Atau dia ngalah, ya udah saya naikin. Nah kalau semua barangnya naik, barang pembanding naik ya, kita mau beli pasta gigi, ada 10 mhm, merek. Satu mhm. naik,
nggak laku yang satu. Tapi kalau 10 naik, wah semua juga akhirnya akan nggak mau akan ngalah Ya. untuk membeli barang yang mahal kan gitu kan. Mhm. Iya, berarti harga barang-barang terindikasi naik seperti itu. Nah, dari satu cerita inilah gambaran bahwa bagaimana caranya inflasi terjadi. Baru satu cerita loh ya. Oke, oke. Ada banyak cerita yang membuat harga at the end naik juga dan akhirnya suku bunga naik. Jadi terbalik nih ya. Ingat kata-katanya, jangan Mhm. sampai pernah terbalik kata-kata ini. Orang kadang-kadang bingung. Saya Oke. tadi ngomong bahwa suku bunga naik. Suku bunga naik menyebabkan orang minjem duit naik. Minjem Mhm. duit naik kan buat produksi barang. Ya. Produksi barang menyebabkan harga barang yang diproduksinya naik. Mhm. Karena semua naik barang kan nggak punya pilihan. Orang yang beli akhirnya naik harganya. Itu Mhm. satu Mhm. versi. Tapi ada saja yang dimulainya bukan dari sana. Dimulai dari kenaikan harga barang-barang. Akhirnya mau tidak mau akan berakibat bahwa suku bunganya naik. Jadi dia Mhm. bisa bisa bolak-balik gitu. Ya, Itulah ya, ya. hal menarik gitu. Tapi Ryan Mhm. kenapa harus belibet terus ngomong gitu? Iya karena kadang-kadang orang bingung sendiri setelah jalan gitu loh. Nah, inilah yang terjadi. Amerika salah satu triggernya adalah mulai agresif naikin suku bunga sejak 2022. Oke. Ya kan? Semua mau tahan jangan naik dulu. Tapi akhirnya mana tahan? Mhm. Mhm. Apa kok bisa mana tahan, Ryan? Mana tahan gini. Suku bunga Amerika kan nggak pernah dalam kondisi yang mahal nih, dalam keadaan yang rendah. Ya, Dia ya. utang. Loh, tiba-tiba kan orang yang tadinya tidak merasa tertarik untuk menempatkan uangnya dalam surat utang Amerika begini. Loh, menarik ya kan gitu dong. Dan tiba-tiba dia cairin deposito rupiahnya, beliin dolar, yuk deposito di sono. Yang ada di euro begitu. Ini saya ini dari kemarin sudah negatif interest rate sama zero, nggak dapat. Jadi naruh duit, terima kasih doang dari bank. Mhm. Mhm. Nggak ada untungnya nih. Ambil, kirim ke sono. Lah ya semua negara bingung. Loh, 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 loh. Kok duitnya dia loh, loh, loh. Mungkin Kosong dong berarti ya. naikin yuk kan gitu kan jadinya kan. Mhm. Jadi saya kenapa ngambil capture-nya dari suku bunga, tadi pasti ada yang mikir tuh, wah si Ryan Mhm. salah cara mikirnya begitu. Enggak, ini kita ngasih gambaran yang kejadian sekarang aja dulu. Oke, berarti hukum pasar juga bermain di sini ya, Mas Ren ya? Apa? Hukum pasar juga bermain gitu ya? Iya, pada akhirnya kan kenapa akhirnya respon dari bank sentral lainnya menaikkan suku bunga itu kan dia Ya. juga ngerespon dong. Waduh, kalau nggak duit pada ditarik ke sono, waduh bahaya dong. Berarti perputaran uang di negara saya berkurang. Ah, Kursnya turun. ya, ya, Kan kita ngerasain sekarang nih. iya. Oke, Iya. baik. Kita break sebentar ya, boleh ya? Nah, Ini udah ngegas tuh, bener-bener sesi pertama loh, baru minta ini elaborasi. langsung SKS-nya langsung jalan ini kayak orang. Ini sesi semester lalu ya, diambil sekarang ya. Ya, Oke, baik. Bapak Ini yang baru udah ya. ini baru awalan saja. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang apa sih investasi yang cocok atau bentuk investasi apa yang cocok di tengah kenaikan harga yang sedang menggila. Bahkan tadi di sesi pertama ini ada dua perspektif yang berbeda dan sebetulnya ini bisa berbolak-balik ya tergantung dari sudut pandang apa seseorang itu melihat apakah memang dari suku bunga yang tinggi atau yang naik atau sebaliknya. Tapi kalau secara general di Indonesia itu penyebabnya apa Mas? Apakah memang seperti ya kita tahu kan sekarang penyebab-penyebab harga naik itu satu di antaranya tentang dampak fenomena El Nino, kemarau yang panjang sehingga barang-barang yang menjadi sebuah kebutuhan itu sangat terbilang jarang dan sulit sehingga otomatis harganya pun dinaikkan. Apalagi alasan-alasan yang bisa menyebabkan harga itu tinggi sehingga orang bisa berpikir nih investasi apa yang cocok dengan keadaan seperti ini Mas Ryan? Kalau Indonesia ya. Ya. Kalau saya pribadi ya, kalau kita lihat sebenarnya dampak paling signifikan itu kan kalau kita ini dari bahan bahan baku ini ya, bahan bakar kendaraan ya. Itu Oh, kalau oke. BBM mengalami kenaikan kita lumayan tuh langsung ya cepat gitu. Kalau sebenarnya yang menyebabkan kenaikan perlahan tapi pasti itu di Indonesia itu ya salah satunya kan selalu ada adjustment mengenai pendapatan setiap tahun orang-orang yang bekerja ya. Otomatis kan secara nggak langsung kalau karyawan itu kan sebagai bagian dari variabel cost yang muncul di situ. Dan secara variabel cost yang muncul itu kan akan juga mempengaruhi hasil produksi yang muncul juga ya. Berarti kan secara otomatis ya kalau setiap tahun karyawannya naik gaji, maka secara otomatis juga ya pasti akan mengalami kenaikan harga barang-barang juga. Kita Oke. bisa lihat dari sudut pandang yang beda nih ya, tidak ngomong dari bunga di sini gitu. Ya, Jadi ya. memang kan semua ini kan berputar gitu kan. Ya makanya waktu itu kalau saya ditanya, Mas, bagaimana caranya melihat Indonesia ini yang inflasinya tinggi? Selalu kan bicara begitu. Gimana caranya agar inflasinya rendah? Ya, jawaban pertama kalau mau dijawab yang paling langsung adalah, bah gampang.
ya disepakati saja tahun depan semua nggak boleh ada naik gaji. Wah, kan nggak bisa dong. Lah, gimana sih? Oh, ya kan? Lalu, kalau kita bicara dengan poin lain sebenarnya juga bisa bagaimana tidak tinggi, tapi kembar gini, emangnya kenapa? Hmm, Kalau mampu bayar nggak masalah loh. oke. Iya, karena kan kadang kita bilang harganya naik tapi kita tetap mampu beli itu masih aman. Yang repot itu kalau ternyata ada satu kondisi bahwa nilai uang yang dimiliki itu akhirnya nggak ada nilainya lagi. Ah, aha. Karena begini nih, ini kejadiannya ambil sudut pandang Jepang gitu ya. Menurut saya Jepang case-nya agak berbeda. Jadi kalau kita Indonesia itu merasa bahwa kita dalam keadaan inflasi yang tinggi tapi kita tetap biasa-biasa ya selama ini gitu kan ya. Ya, Jepang itu sekarang dalam keadaan inflasi yang tinggi Oke. dan harga barang-barang mengalami kenaikan luar biasa. Saya kemarin kan lagi coba iseng-iseng dong lihat ini apa JR Pass Jepang. Jadi kalau kita mau pergi antar kota itu kan kereta cepat ya, kereta cepat Shinkansen. Nah, itu JR Pass kalau kita sebagai turis boleh. Itu harga mengalami kenaikan 77% loh. Oh, cukup tinggi ya. Mana ini kayaknya sudah tidak naik hampir belasan tahun seingat saya. Jadi kalau kita itu naik mungkin 100% itu dalam hitungan 5-6 tahun kita kayaknya baik biasa aja. Jepang itu nggak biasa ini naik gitu. Berarti di sana ada daya beli yang berkurang. Ah, Saya nggak bisa bayangin maksudnya apa. Oh gini. Jadi ada satu data nih katanya. Kalau kalau kita itu tinggal di apa Bantar Kali, itu sebenarnya kita itu kalau dicek itu seperti orang eh, tipes karena ada apa paratipinya itu sudah pasti positif. Yang kalau orang biasa kayak saya misalnya gitu, itu ngerasain seperti orang yang tinggal di bantaran kali. Itu saya sudah periang harusnya, sudah ngerasa tipes yang cukup parah. Tapi mereka biasa-biasa saja. Oke. Nah, sama kita yang sudah terbiasa dengan inflasi, yaitu selama kita masih bisa untuk beraktivitas normal, nggak apa-apa. Yang bahaya itu yang tadinya nggak inflasi, tiba-tiba kena inflasi ya. Mereka tidak tahu ini rasa apa buat diri dia gitu loh. Gitu loh. Jadi kita itu dalam kondisi yang nggak terlalu masalah. Tapi ketika kita melihat dari negara-negara yang hari ini kita bisa capture ya, Eropa, itu dari yang nggak inflasi jadi inflasi itu perkaranya tinggi. Oke. Jepang itu dari nggak inflasi, inflasi seperti saat ini itu kaget gitu. Karena mereka tidak pernah merasakan keadaan seperti itu. Bahkan dalam beberapa, ini coba ya buat teman-teman yang smart listeners, ini kan saya kebetulan ada teman saya juga gitu ya, dia dari Eropa, dia juga kemarin ngobrol mengenai Jepang. Dia berbicara seperti itu. Jadi mereka merasakan hal yang berbeda. Gitu. Kalau saya harga naik, sorry ya jalan tol ya udah naik, bayar tap, kesel aja gitu kan. Ya. Iya dong. Oke. Ada bayar apa naik lah. Ya udah deh tap kesel aja. Tarif listrik naik nih. Oh iya Cet. Oh jadi agak ya udah oke tap ya. Tapi kan itu jalan gitu. Ya. Dalam kondisinya agak sedikit berbeda karena kita merasa bahwa kita punya daya beli di sini. Ya kan? Nah, kalau untuk top 10 countries with the highest inflation rates di Juni 2023 itu ada Zimbabwe, ada Venezuela, dan Turki. Nah, Turki juga sudah dari pas sejak kemarin pandemi itu mulai mereda, Turki kan juga sudah salah satu ya yang nilai inflasinya kencang sekali kenaikan harga barang-barang, benar nggak? Ya, ya, ya. Itu ada statementnya begini, enak ke Turki loh, belanja dapat banyak. Nah, kayak gitu. Nah, kemarin saya pulang dari Bali juga. Itu tiba-tiba banyak sekali yang membuka restoran-restoran Jepang. Oh, oke. Nah, kenapa? Pertanyaannya. Karena orang Jepang yang Jepang datang ke Indonesia juga ngerasain bahwa masih murah nih buat dia, masih punya buying power yang cukup. Yes, Loh, yes. kita makan di Jepang satu kali makan di Jepang boleh dicoba. Ya kecuali cuma perginya ke itu ya, yang convenience store ya, mampu bayar ya kan, 60.000, 70.000, masuk restoran ya siap 300.000 satu kali makan. Hmm. Kalau kita 300.000 mal udah oke lah, pergi ke mall berempat berlima masih dapat Masih gitu. bisa dapat. Kita nggak bisa satu orang kena segitu. Oke. Makanya dia pergilah ke Bali tuh, karena banyak sekarang. Orang saya kemarin datang kaget loh, oh, ramen tuh kayaknya belum ada di sini, baru mas ini, oh enak saya bilang gitu kan.
Ya. Oke, oke. Baik, baik. Mas, kita coba kerucutkan dulu ya, Mas ya. Fokus sementara ini mungkin ke apa yang terjadi di Indonesia. Karena kan bicara masalah inflasi itu memang sifatnya lebih masif ya. Tapi apakah menurut pandangan Mas Ryan, kenaikan harga-harga barang ini tidak hanya identik dengan peak momentum saja? Karena dulu kan kita tahu, wah jelang Lebaran nih, jelang Natal nih, jelang Tahun Baru nih, ini pasti harga-harga pada naik nih. Memang faktanya seperti itu. Tapi kan sekarang enggak nih, Mas. Semua harga mengalami kenaikan yang sama. Bahkan mungkin juga membuat orang tuh berpikir, ini gimana gue nyari duitnya nih untuk mencukupi segala kebutuhan ini. Ini apakah sebagai sebuah fenomena menuju sebuah kehancuran ekonomi kah? Atau bagaimana? Dan apa penyebab utamanya, Mas saya? Ada kalau kehancuran sih susah juga ya. Kalau menurut Ah, saya Indonesia tergolong yang kuat secara negara. Karena kalau yang namanya kehancuran tuh kan berarti nggak mampu bayar daripada hutang dan lain sebagainya. Kita patokannya lebih ke situ ya. ya, nah tapi Ya. kalau kita melihat bahwa Mas, apakah inflasi kita akan mereda? I don't think so. Karena Oh. globalnya masih punya tren kayak gitu dan lokal Mhm. ini punya perhelatan yang potensial inflasi juga. Ya kan Ya. pesta demokrasi ini kan juga secara data mau nggak mau kita akui ada tingkat konsumsi yang lebih. Ya, Tingkat konsumsi yang lebih ini kan pencetus inflasi juga gitu loh ya. betul, betul. Iya, jadi kayaknya kalau berharap wah mestinya mereda, ngeynya enggak deh gitu loh. Baik, baik. Ini sekalian saya coba bahas pertanyaan yang masuk ya dari Pak Eko. Pak Eko menanyakan begini, apakah ini identik juga dengan pra jelang dari kontestasi politik di Indonesia, Mas Ryan? Nah, Sehingga makanya banyak harga-harga yang mulai naik dengan anggapan ini sebuah momentum yang pas untuk menaikkan harga-harga tanpa ada pertimbangan fundamental terhadap kenaikan harga tersebut. Ini iya, pasti. betul. Ini bagus ya. Pertama kalau dibilang aji mumpung, ya betul ya, baiklah Ah, kita pilih ya. Tapi gimana nggak aji mumpung juga bisa jadi karena semuanya dalam posisi seperti itu. ya, ya, Nah, ya. suku bunga dinaikkan terus-menerus berarti kan alami dong, nggak bisa punya pilihan gitu kan. Ya, Belanja ya. jadi lebih mahal. Tapi ya akan menjadi satu alasan yang lebih lebih ada alasannya gitu kan. Karena kan gini nih, ini tiba-tiba nih saya nawarin Mas Daryl nih ada barang nih naik. Wah, kenapa naik gitu kan? Kalau kita bilang karena saya punya kredit naik kan nggak nggak menjadi alasan yang oke kan? Mana ini kan lagi banyak sekali ya orang mau pemilu gini 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 konsumsinya naik, tempat lain juga naik. Ya udah kita naik. Ya udah emang sekalian juga gitu kan. Ya, makanya saya bilang kalau dalam kondisi saat ini mau mengharapkan kayaknya inflasi nggak naik sih kayaknya trennya cepet hari ke depan nggak gitu deh kalau saya bilang gitu. Artinya kita masih akan diwarnai itu gitu. Oke, baik-baik. Mas Tanggung, kita lanjutin. Kita break dulu ya, boleh ya? Dan tentunya bicara masalah tren harga barang yang semakin menggila kenaikannya. Mungkin garis besar pertanyaannya adalah investasi apa yang cocok dengan keadaan seperti ini. Ini belum menyentuh ke sisi itu ya. Kita akan coba bahas terlebih dahulu pertanyaan yang masuk. Ini sudah ada Pak Irfan. Selamat malam Mas Ryan dan juga Mas Daril. Ya, Bahasannya memang terkesan monoton ya, karena memang faktanya kenaikan harga itu tetap terus akan terjadi dengan pertimbangan apapun Mas Ryan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana peran stakeholder dan juga investor menyikapi hal ini agar paling tidak ada penyejukan yang bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang berduit dalam tanda petik agar harga tersebut bisa kembali turun paling tidak berada di titik atas normal. jadi pertanyaannya itu adalah eh, investor ini masih harus berbuat apa? Tapi Ya. kenapa hubungannya dengan ini ya harga barang-barang untuk tidak naik gitu? Karena kalau saya punya pemikiran sebagai seorang investor ya, karena kita tahu sama ya barang harga barang-barang naik, Mhm. sebenarnya bagaimana sih tempat perusahaan yang kita investasikan ini? Kalau ternyata saya salah mengambil angle gitu ya, dengan Mhm. pertanyaannya adalah bagaimana sih seorang investor itu bisa memonitor investasi-investasinya pada perusahaan-perusahaan yang ada, yang dia Mhm. miliki, Mhm. Mhm. saham dan lain sebagainya, Oke. bagaimana itu melihat mereka itu tetap bisa menjaga profitabilitasnya. Hmm. Kenapa? Kalau mereka profitabilitasnya jelek kan akhirnya akan berdampak buat kita. Ya, 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 ya. itu dividen nggak dapat dengan baik. Yang Betul, betul. kedua, harga sahamnya jelek karena kinerjanya memburuk kan seperti itu. Ya, ya. Kalau itu mungkin saya menjawab, makanya saya selalu melihat beberapa rasio keuangan yang baik ya. Kita bisa melihat namanya adalah net profit margin. Mhm. Kalau dalam kondisi inflasi yang meletup-letup ya, pada akhirnya pasti akan stabil. Oke, saya tahu Mhm. karena
memang itulah, memang yang monoton itulah karena kita berada di dalam kondisi negara yang cenderung inflasi secara rata-rata terus-menerus, ya Mhm. kan? Artinya adalah ketika dia memiliki profit margin yang cukup, maka yang terjadi itu adalah dia setidak-tidaknya tidak akan mengalami suatu hal yang suffering. Gini, dia Mhm. sudah menjaga profit marginnya. Akibat kenaikan harga, dia bisa memiliki batas ya, sehingga dia bisa tetap Mhm. bertahan profit dulu yang penting. Mhm. Mhm. Tapi setelah stabil lagi ya perlahan dia bisa mengadjust harganya, dia bisa melakukan downsize, resize dan lain sebagainya. Itu Mhm. terjadi loh. Dengan barang-barang yang ada tuh bukannya kita tetap mampu beli, sebenarnya itu Mhm. terjadi repackage lain dengan jumlah gramasi yang lebih Mhm. kecil gitu. Tapi Mhm. kan itu perlu waktu ya Ya. untuk pergi ke sana gitu kan. Nah, jadi itu menurut saya penting gitu. Yang kedua Mhm. adalah kalau saya sebagai seorang investor, saya akan melihat bagaimana kekuatan produk ini tetap diminati oleh si konsumennya juga. Karena ada orang itu memang mau membeli lebih mahal diakibatkan brand tertentu. Berarti kan ini bukan bicara mengenai barang kan, tapi Betul. bicara mengenai merek kan. Yes. Artinya merek ini tervaluasi di sini. Sama ketika kita membeli sebuah sepatu gitu, walaupun sepatu merek A sama merek B, A lebih mahal, orang Mhm. kenapa tetap memilih A? Dah, itu akan tetap akan ada di situ. Meskipun pada satu sisi tuh ada tren yang lumayan jauh bergeser ya. Tiba-tiba Ya. orang tuh tiba-tiba secara barengan tuh turun kelas langsung. Dia Mhm. dari A tiba-tiba ke B. Itu pernah tuh terjadi kayak gitu, akhirnya malah A-nya yang keteteran. Itu Ah. memang pernah terjadi seperti itu. Tapi biasanya hal-hal seperti ini kalau berdasarkan riset saya itu adalah pada makanan. Tapi Oh. barang pakai yang sifatnya adalah pakaian, nah itu masih masih saya belum menemukan secara langsung study case-nya seperti itu. Kalau ternyata jawabannya itu gitu ya. Karena menurut saya investor mau menjaga harga agar tetap stabil. Wah, itu tugasnya seorang pebisnis di Mhm. mana mereka bisa melakukan strategi agar mereka bisa menjaga profitnya, lalu Mhm. mereka bisa menyenangkan stakeholder tentunya, Mhm. bagaimana caranya membuat laporan keuangan itu tetap bertahan dengan baik di masa-masa yang sulit. Itu kemampuan mereka sebagai manajemen kan, bukan sebagai seorang investor. Oke, tetapi apakah berarti para pebisnis itu juga merupakan seorang investor? Ya, itu yang saya bilang terbalik justru. Kalau Mhm. seorang investor sebenarnya harus bisa mengetahui dulu yang mana proses bisnisnya. Oke. Kalau nggak dia bagaimana bisa menginvestasikan ini bener nih, ini tempat Mhm. yang bener nih, ini yang the right track, ini yang Mhm. nggak on the right track, ini yang efisien nih, ini yang enggak. Mhm. Itu kalau investor yang sudah lebih jauh ya gitu. Tapi Ya, kalau ya. misalnya investor yang pemula ya pasti masih duduknya hanya menggunakan laporan keuangan saja. Ah, Jika oke, kita baik. investasi dalam jumlah banyak, mestinya sih harusnya seorang investor itu punya sense of business juga. Kalau enggak, Iya, harusnya ya. Gimana dia bisa berinvestasi di bisnisnya. Baik, ya. Mas. Pertanyaan besar kita, investasi apa yang cocok dengan tren harga barang yang semakin naik menggila ini? Iya, kalau kenaikan-kenaikan yang kencang-kencang ya, pasti itu akan menyebabkan hampir, bukan hampir ya, semua juga akan merasakan kontraksi. Mhm. Gitu. Jadi kalau hari ini gitu ngelihat ya pasar saham pada pada jatuh gitu ya, itu Betul. jangan. Kenapa? Karena orang akan bilang daripada saya pegang saham nggak jelas, sudahlah saya juga beli beli ini ya surat berharga aja deh. Mhm. Mhm. Kita kan check out gitu. Tapi hal seperti itu tetap harus kita lihat kembali bahwa kalau harga turun, Mhm. pasti akan ada yang bertahan. Tetap Mhm. bekerja cukup baik, masih positif dan lain sebagainya. Jadi Yes. boleh kita mulai cari saham-saham yang keadaannya jatuh. Iya harganya jatuh ya, semuanya jatuh. Tapi laporan keuangannya masih cukup oke lah, masih bisa Mhm. bertahan. Ya, berarti ini barang bagus gitu. Oke. Tapi kalau yang barang jelek ya hari ini kelihatan dia udah nggak bisa comeback ya nggak bisa balik gitu. Udah beli di modalnya minus ya utangnya Ya. membesar ya kan banyak ini banyak itu ya itu adalah ciri-ciri yang nggak bagus gitu kan. Oke. Jadi jangan membeli yang lagi mahal. Nah Hmm. sama ini yang selanjutnya adalah kalau kita ingat teori-teori yang ada bahwa pada saat ini uang itu sebenarnya secara nggak langsung inflasi itu menyebabkan uang itu nggak ada harganya. Kan Hmm. selalu ke arah situ kan. Nah, berarti kan sebenarnya harus kita jadikan barang dong. Jadikan barang tuh jadikan instrumen dong ya. Mhm. Misal contohnya emas. Emas itu kan yang paling melawan inflasi itu katanya.
Betul, betul. Oh, Ya, ya. perhatikan, ini Mas lagi pecah rekor kan. Tiba-tiba naik dengan cepat ke 2000 US dollar tuh kan kemarin kan. Oke. Itu sebenarnya membenarkan teori bahwa lagi kencang sekali inflasinya. Ah. Tapi pasti akan ada masanya dia akan mulai turun kembali. Mhm. Jadi dari tren kenaikan inflasi ini, itu emas memang kadang-kadang jet naik, gitu. Tapi dia akan turun. Nah, kalau saya lebih baik simpan sementara waktu. Mhm. Ketika emas kembali mengalami penurunan, ya udah cicil beli. Jadi Ah. bukan 2000 dibeli, wah itu namanya nyangkutin duit jemuran. Tapi kita beda nih gayanya ya. Kalau yang namanya saham, ulang sekali lagi ya, saham pasti pada turun ya karena Oke. kehilangan peminat. Karena lawannya adalah surat berharga. Suku Mhm. bunga lagi tinggi. Orang pengen cari yang aman-aman. Beli boleh nggak? Boleh. Caranya apa? Yang turun-turun ini pasti ada yang bagus. Mhm. Lihatnya dari apa? Apa laporan keuangannya benar-benar bagus terus ya nggak mungkin. Jualannya omset Mhm. pasti turun misalnya. Ada Ya. nggak yang naik? Ada gitu kan. Habis itu masih laba seenggak-enggaknya. Hutangnya nggak membengkak. Berarti kan dia bisa sustain dong. Kalau Yes. dia nggak hutang nggak membengkak, berarti dia dari profit dia makan profit dia untuk hidup. Oh iya masih masuk akal juga, masih bisa diterima gitu. Mhm. Mhm. Itu berarti ya bisa kita pilih. Lalu kalau Berarti misalnya kita saham berbicara, yang pertama. ya saham. Oke. Kalau yang kedua ya emas. Nanti kalau Oh. mengenai emas, kalau emas itu memang kita tahu ya bahwa penyeimbang inflasi lah boleh dibilang ya, yang nilainya akan selalu ada gitu kan. Nah, Mhm. tapi hati-hati ya dengan era tren inflasi seperti ini tuh cenderungnya dia naiknya kencang-kencang. Ya terbukti di hari Senin kemarin itu kan Jumat ke Senin itu kan Mhm. lompat sekali menuju 2000 US dollar. Nah, Yes. artinya adalah kita simpan uang yang kita miliki, tapi ketika dia mulai mengalami penurunan, ya, yang penurunan kayak kemarin kan sempat 1820, 1850, itu Mhm. kita boleh beli. Jangan begini mikirnya, oh kalau gitu saya tunggu lagi ke 1850 udah ya. Kita lihat dong posisinya, oh dia sudah mulai kembali mengalami kenaikan, naik tinggi, dia berarti kan akan ada turun kencang lagi kan. Tapi dia tidak tuh biasanya kalau yang tangganya lagi bagus itu, dia tidak turun lebih rendah daripada yang kemarin kan begitu kan. Nah Mhm. itulah kita bisa menambah. Jadi sebenarnya instrumen investasi itu nggak terlalu banyak, gitu-gitu aja, agak memboringkan juga. Yes, yes, yes. Saham, emas, dan juga reksadana ya. Oke, Mas, sebelum kita lanjutin investasi apa yang cocok, ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk. Saya masih punya cukup waktu dari Olvi. Selamat malam, Mas Ryan dan juga Mas Daril. Kalau investasi di bidang properti, apakah masih aman, Mas Ryan? Honestly, saya punya 9 apa tuh rumah. Oh, 9 kamar kos dan 2 kontrakan rumah. Selama ini memang agak sepi peminat gitu loh. Tetapi saya yakin jelang tahun ajaran baru ini banyak sekali mahasiswa dan juga mahasiswi yang butuh kamar kos setidaknya menjadi angin segar buat saya. Pertanyaan saya, apakah memang cukup menjanjikan dan masih menjanjikan properti yang sifatnya sewa-sewaan? Ya, ini namanya bukan investasi properti, tapi inilah berbisnis di atas properti. Oh, Hati-hati lebih berbisnis, oke. bisnisnya. Kalau investasi properti ya investasi tanah nggak ada apa-apain itu investasi. Tapi kan ini ada Ah, bisnisnya di dalam dikelola kan. Nah berarti kan ini adalah bagaimana caranya kita juga mengelola. Kalau saya capture ini berarti daerahnya dekat tempat mahasiswa mungkin ya, kampus. kelihatannya. Nah jadi kalau dekat tempat mahasiswa zaman sekarang kita coba lihat bahwa yang common itu kan mahasiswa itu sukanya untuk kerja kelompok ya kan. Ah, ah. Tempatnya ya kan dia ada tempat untuk onlinenya ya kan dia bisa online tempatnya bagus ya kan lalu mungkin ada coffee shop zaman sekarang ya kan atau Oke, mungkin semacam coworking space dan lain sebagainya. ya, betul. Ya. Itu bisnis, mikirnya jadi bisnis. Dari tadi kan nggak ada omongannya investasi yang lain, tapi bisnis Ya. bisnis. Sehingga ketika ada anak mahasiswa yang datang, dia lihat ada delapan tempat kos. Dia lihat, oh yang ini enak nih. Apa Mhm. keunggulannya? Ada tempat untuk online online meetingnya, ya kan? Udah ada Ya. green-greennya, tempatnya kecil, kedap, ya kan? Cuma dipakai, cuma boleh misalnya blocking 1 jam aja cuma punya Ya. satu bilik kan nggak salah, ya kan? Mhm. Lalu misalnya depannya ada ditaruh untuk tempat kedai kopinya, ya kan? Mhm. Disekat, dia bisa nongkrong sambil sama temennya ngerjain tugasnya. Itu Mhm. kan sudah mulai eranya, sekarang tuh udah mulai ke situ kan? Kayak Oke. sistem coworking space tapi kecil. Ya mungkin akan membuat orang bilang, ih ini lebih enak loh tempat kosnya loh.
Hmm, hmm. Tapi itu kan jadi belajar bisnis kan, bukan belajar investasi itu tadi itu saya ngomongin tuh. Oke, berarti pembedanya itu jelas ya. Kalau kalau investasi itu didiamkan dulu, baru nanti diharapkan ada gain dari situ. Kalau kalau bisnis lebih dikelola ya. Iya, karena kalau saya mau yang gampang, mungkin saya nggak mau tahu. Pokoknya silakan kamu kelola tempat kos saya mau terima 10% setahun daripada berapa harga properti 500 juta, kamu harus bayar 50 juta. Silakan kamu yang sebagai orang ngatur manajemen kos, kamu atur sendiri. Ya silakan, boleh juga. Itu baru investasi. Saya nggak mau mikir apa-apa. Oke, baik baik. Kita break sebentar ya. Ya, Mau masuk ke buku nggak? ya udah 45 lah Oh, Diomeli. oh iya 1945 iya iya. Iya. negara Indonesia. Ini taat aturan begini nih. Seru nih. Perlu ada apa ya pembelajaran penunjang lainnya, bisa lewat buku misalnya, mengikuti workshop atau seminar. Nah kali ini kita akan coba ajak Anda untuk paham lebih jauh tentang investasi apa yang cocok, yang bisa digunakan dalam segala keadaan apabila mungkin terjadi di diri Anda dan juga keluarga. So buku apa Mas kira-kira yang bisa mensupport pembelajaran tentang investasi ini di segala bentuk kejadian yang sangat luar biasa, apalagi mungkin harga yang semakin menggila. Ya, jadi sebenarnya kan nggak begitu banyak kejadian yang kita bisa ya banyak tapi sebenarnya Hmm. bisa diklasifikasikan gitu ya. Nggak gitu Misal, banyak atau banyak nih? Hah? Nggak gitu banyak atau banyak? Nggak gitu banyak kalau kita klasifikasikan. Contoh bencana Oh, alam itu satu. ya, 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 ya. Ya, event-event kenaikan dari pemerintah yang melakukan tindakan itu dua kan gitu kan. Ah, ah. Dari perusahaan itu sendiri itu tiga gitu kan. Hmm, hmm. Tapi kan ada banyak nih kalau dari pemerintah diklasifikasikan dengan suku bunga, memberikan Ya, mencabut subsidi itu di betul. Malaysia lagi masalah mengenai cabut subsidi mengenai ayam. Oh iya, 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 betul, Nah itu betul. kan sebenarnya event kegiatan pemerintah juga kan. Iya, iya, saya baru nggak tuh, ya benar. Ya, nah jadi sebenarnya kita tuh bisa mengklasifikasinya dengan secara sederhana ya. Nah, Oke. saya ada pernah nulis satu buku judulnya adalah Investor Blueprint. Investor Ya. Blueprint itu kita mengklasifikasikan. Yang pertama kita ambil temanya inflasi. Kalau inflasi yang akan diuntungkan siapa, yang dirugikan siapa? Nah, tuh contoh gitu. Hmm, hmm, Lalu kita bicara mengenai ambillah temanya tematis deh, yaitu adalah pemilu. Nah, ini kan hmm, pemilu hmm, bentar lagi nih. Banyak hmm, orang, wah Pak, ini kalau IHSG kayak gini berarti saya kayaknya lebih baik cabut dulu investasinya. Loh kenapa? Mau pemilu Pak. Loh kenapa emang tengah pemilu? hmm. Pertanyaan itu. Saya kepengen cabut. Iya, kenapa dicabut? Ya karena takut aja. Loh, padahal selama pemilu yang terjadi, semua sampai ke presiden kepilih yang manapun terpilih, itu investasi itu selalu naik nilai harga-harganya. Berarti kan salah nyabut kayak gitu kan kayak gitu. Loh, tapi emang setelah itu naik terus enggak pernah biasanya setelah setelah beberapa saat dia mulai ada koreksi yang cukup agak tajam gitu. Nah, Hmm, hmm. itulah yang kita mesti pelajari pattern-pattern itu yang kita pelajari. Itu saya tulis di buku judulnya adalah Investor Blueprint. Nah, Oke. jadi kalau misalnya Anda mau coba belajari dari yang sederhana itu ya bisa dari Hmm, sana. Kalau misalnya kesulitan untuk cari bukunya di Gramedia bisa DM saya di Instagram dan hmm. juga sebenarnya kalau mau fokusnya belajar mengenai memilih saham tuh kan karena tadi kan kita bilang saham itu ada yang murah ada yang murahan. Nah, ya, 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 jangan ya. pada saat harga jatuh pilih murahan. Kenapa murahan Hmm. nggak kalau murah dia naik besok gitu kan. Ya, ya. Belajar membaca laporan keuangan. Kita tidak akan pernah tahu skor pertandingan itu siapa yang menang kalau kita nggak ngerti bagaimana caranya baca skor. Yes. Ya, nah, jadi silakan Anda kalau belajar itu namanya adalah fundamental analysis. Nah, kalau ada Hmm, kelas fundamental analysis, setahu saya tim saya ada bikin di tanggal 18 November ya. Jadi hmm. kalau Anda mau tahu lebih jelasnya juga atau mau daftar, nanti bisa DM ke Instagram saya seperti itu. Oke, baik, baik. Jadi buku sudah direkomendasikan termasuk pembelajaran secara offline ya. Mas, ini sudah Ah, ada Bapak atau Ibu Noviansyah ya. menanyakan begini katanya. Apa nih? Oh, untuk investor pemula, Mas Ryan, bagaimana bisa cermat dan jeli memahami tentang kenaikan harga-harga barang yang identik dengan inflasi? Ya, kalau investor pemula cermat jeli yang dicermatin apa yang dijelin apa bingung. Oke. Benar. Ya, jadi kalau menurut saya investor pemula itu yang dipentingin adalah berani dan disiplin. Nah, beda deh ya. Oh, berani dan disiplin. Ya, kenapa? Karena kayak kita mau belajar mau nyebrang jalan tuh kita maju mundur, maju mundur. Hmm. Kenapa? Kita baru pertama kali mau nyebrang jalan nih. Gitu. Berani artinya pelan-pelan, ya kan? Tapi jangan lari. Ya, itu namanya ya,
takut tapi berani kan aneh kan gitu kan. Iya, iya. Oke, itu pertama berani lah, berani memulai. Oke, mulailah mau apa? Beli saham, beli reksadana, nggak masalah gitu ya. Nah yang kedua itu ya, itu Mhm. disiplin. Disiplin itu Mhm. apa? Kalau kita bicara mengenai investasi itu, sebenarnya investasi itu cuma ada pilihan lah, mau jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Oke. Kalau misalnya kita kurang dari 1 tahun itu sebenarnya nggak ada investasi yang bisa menghasilkan untung gede dalam kurang dari 1 tahun. Hmm. Kecuali bisnis. Iya, bisnisnya lagi ngetren, meledak, duar, tiba-tiba jadi orang kaya, ada. Oke, Mhm. benar. Mhm. Ya, itulah bisnis gitu ya, beda. Kalau investasi penanaman modal tiba-tiba meledak, duar, kenceng itu ya, nggak setahu saya sih ada, tapi kayaknya nggak selalu akan berakhir di tangan Anda deh. Itu berarti bagian dari keberuntungan gitu kan. Ya, jadi contohnya kalau untuk yang jangka pendek bisa pakai deposito, bisa pakai reksadana pasar uang. Selalu temanya jadi agak boring lah kalau bicara gitu ya. Ya, Lalu ya. kalau misalnya di atas 5 tahun tuh biasanya orang bisa beli reksadana saham, saham, indeks, mau beli kripto boleh juga gitu kan. Lah, kata disiplinnya di mana? Nah, kalau sudah beli, belilah lagi. Ah, oke. Lagi gitu. Jadi kalau sambil kita belilah lagi, mulai pelajarin. Kok kemarin pas dibeli kenapa turun ya? Mhm. Mhm. Loh, waktu dibeli kenapa begini ya? Kenapa yang saya beli yang ini selalu yang saya nggak beli yang naik ya? Nah, mulailah jeli di situ. Karena kalau mau dijeliin nggak ada yang mau dijeliin, bingung. Semua mau dipelajari dalam satu waktu, akhirnya saya mau paham dulu mau sampai kapan, bingung juga. Aha, aha. Gitu. Oke. Baik, 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 itulah baik. poinnya. Satu lagi boleh, Mas Ren? Oh, Oh, ini minta diulang infonya bukunya dari Ibu Rena. Apa Oh, Mas boleh diulang rekomendasi buku yang bisa dibaca sehubungan investasi? oh, Ibu ya kalau hubungan investasi 23 judul, Bu. Tapi kalau Mungkin yang tadi paling tidak yang disebutkan Mas Ren tadi kali. itu investor blueprint. Investor Oke. blueprint kita ngambil temanya pemilu, gimana efeknya gitu. Hmm. Inflasi, gimana efeknya? Inflasi sama suku bunga bedanya apa? Ada nggak efek yang berbeda? Ayo coba kita lihat gitu. Oh, ternyata yang ini tepat gitu. Itu namanya buku investor blueprint seperti itu. Oke, baik, baik, baik. Mas, kita nggak punya waktu banyak, Mas. Udah banyak yang disampaikan oleh Mas Ren tadi dari sisi kenaikan suku bunga, bahkan investasi-investasi yang mungkin jadi rekomendasi, bahkan sampai dengan buku. Boleh nggak kita review sedikit sambil kita ambil konklusinya, agar ini perbincangan menjadi sebuah kerucutan yang betul-betul tajam dan mendapatkan satu solusi bagi smart business yang menanyakan investasi apa yang cocok ya dengan inflasi, kenaikan harga, dan kenaikan harga serta suku bunga yang begitu tinggi. Silakan, Mas Ren. Orang bilang begini, inflasi itu menjemukan juga ya. Orang udah naik ngapain dibahas? Enggak, kali ini beda. Hmm. Yang kali ini beda, yang naik semuanya. Jadi negara-negara tuh yang tadinya nggak inflasi sekarang inflasi. Jadi ini beda temanya gitu. Kalau kita bicara seperti 2018, kita inflasi betul, tapi di ujung seberang sono Eropa lagi zero negatif. Ah. Zero negatif. Kalau di sekarang enggak, naik semua harga barang sama-sama naik. Ada yang bahaya nih hari ini. Karena kalau semuanya sama-sama naik, ada yang tidak terbiasa. Eropa nggak biasa suku bunga naik. Loh, emang kenapa? Emang gue pikirin. Nggak juga loh, hati-hati. Hmm. Kenapa? Karena kan ada aja yang perusahaan yang anak usaha dari yang di Eropa. Ternyata ada di Indonesia yang di Eropanya batuk, anaknya nggak batuk, boleh dites. Bisa rada Hmm. batuk-batuk juga, nggak percaya. Itu salah satu contoh. Dutch Bank kan kemarin juga lumayan kan. Yang ada Ya. di luar itu kan dipertanyakan banget oleh OJK. Gimana nih Dutch Bank Indonesia? Kan itu contoh loh, studi kasus Ah, gitu. ah. Ya, jadi jangan kita anggap sepele untuk yang kali ini gitu ya. Nah, Hmm. bicara investasi itu kembali lagi saya katakan, kalau saya lebih suka selalu bilang belilah yang sedang turun, Hmm. tapi jangan masuknya nekat ya. Nah, saham lagi turun boleh. Kita mau mesti belajar, ya tahu saya masih belajar kan perlu waktu ya. Artinya Hmm. keadaan seperti ini ya mesti mulai memilah lah. Ada saham begitu banyak, kita mesti mulai memilih-milih saham yang baik ya. Lalu untuk emas, kalau menurut saya emas ini menarik. Kalau menurut saya di akhir tahun sih kayaknya di atas 2.000 ya. Oh, oke. Menurut saya di atas 2.000 US dollar per troy ounce kelihatannya gitu ya. Apalagi satu kali dinaikin lagi di suku bunga nih. Ya kan ini kan ada dua babak nih Amerika nih ya, suku bunga naik yang satu, walau mau naik nggak naik oke. Yang kedua adalah US government shutdown. US Oh government iya. shutdown itu akan menyebabkan yang namanya pagu kredit dinaikin lagi. Kalau pagu kredit dinaikin lagi berarti kan lebih makin banyak utang kan? Nah, Yes. makin banyak utang berarti kan ada nilai uang yang semakin berkurang dong. Tapi karena lu aja dolar gitu kan. Ya, Ah, jadi ah. beda ceritanya. Tapi emas meresponnya akan beda di situ. Oke.
Nah, belilah emas bukan pada saat dia naik. Pasti akan ada masa turun, dijamin. Dalam masa-masa ini di 2 bulan pasti ada masa turun. Gitu. Nah, mulailah kita, oh iya inilah investasi yang cukup baik ya untuk bisa kita cicil sedikit-sedikit agar uang yang kita miliki tidak kehilangan nilainya. Ya, kira-kira gitu.